Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang peta sumber daya alam. Ini khususnya di Indonesia ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah biji besi, di mana nanti biji besi ini digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan baja. Seperti kita ketahui, baja itu sangat diperlukan oleh industri-industri. Biji besi banyak ditemukan di daerah Sumatera Barat, tepatnya di daerah Tanah Datar, Pasaman Barat, Solok, Padang Pariaman, Sejunjung, Agam, Ketiangan, Pasaman. Selanjutnya, biji besi juga ditemukan di Lampung, yaitu daerah Kabupaten Tanggumus dan Gunung Tegak. Selain itu, di Jawa Barat, tepatnya di daerah Cipatuju, Tasikmalaya, biji besi juga ditemukan. Begitu juga di Jawa Tengah, daerah Cilacap. Selain itu, di Kalimantan juga ditemukan biji besi. Biji besi yang banyak dipergunakan untuk bahan baku pembuatan baja juga ditemukan di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Bone dan Kabupaten Toli-Toli. Begitu juga di daerah Papua. Daerah penghasil biji besi berada di Tembagapura, Sarmi, dan Jayapura. Ke sumber daya alam yang selanjutnya, yaitu gas alam. Gas alam banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, karena dalam penggunaan gas alam katanya lebih efisien daripada sumber daya alam yang lain. Gas alam ini banyak ditemukan di Aceh Utara, tepatnya di daerah Arun Lok Semawe. Selain di Aceh Utara, di Kalimantan Timur, gas alam juga ditemukan di daerah Bontang. Begitu juga di daerah Papua Barat, gas alam banyak ditemukan di daerah Tangguh. Gas alam terbesar atau penghasil gas alam terbesar berada di Kepulauan Riau, khususnya Pulau Natuna. Selain di Pulau Natuna, gas alam juga ditemukan di Jawa Barat. Oke, sumber daya alam yang lain, yaitu marmer. Marmer ini banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan patung. Marmer seperti yang Bapak bilang tadi banyak dipergunakan untuk pembuatan patung, perhiasan, dan bahan bangunan, karena marmer ini berasal dari batu yang bersinar atau batu yang banyak yang bersinar gitu ya, yang bagus gitu. Marmer ini banyak ditemukan di daerah Aceh Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat. Daerah penghasil marmer terbagus di Indonesia adalah Jawa Barat, sehingga marmer dari Jawa Barat itu banyak diekspor ke luar negeri. Selain itu ada juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan ke sumber daya alam yang lain. Belerang ini banyak ditemukan di daerah-daerah pegunungan. Contohnya di Telaga Bodas, Jawa Barat, atau tepatnya di Garut, Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Gunung Sorik Marapi, Sumatera Utara, Gunung Mahu, Sulawesi Utara, dan daerah lain di Indonesia yang tidak sebanyak daerah-daerah yang tadi. Belerang banyak dipergunakan oleh manusia untuk memperbaiki cairan tubuh dan
mineral dalam tubuh manusia. Bapak ulang ya, belerang ini banyak dipergunakan untuk mengganti cairan tubuh dan mineral. Begitu juga untuk perlindungan sel, fungsi hati, dan proses pencernaan. Itu yang manfaat dari belerang. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu yodium. Yodium merupakan bahan tambang yang tidak berupa logam yang banyak dipergunakan untuk obat, begitu juga untuk garam dapur, agar dimana nanti yodium ini dimanfaatkan untuk mencegah penyakit gondok. Penyakit gondok itu bukan penyakit marah ya, yang dia gondokan gitu, tapi gondok yang dimana di bawah lehernya timbul benjolan besar. Yodium ini banyak ditemukan di daerah Sepuan, Jawa Barat, Kuraja, Jawa Tengah, Selokaton, Jawa Tengah, Mindituban, Jawa Timur, Watukadon, Jawa Timur. Sumber daya alam yang lain yaitu mangan. Mangan ini bukan makan ya, atau dalam bahasa Jawa, mangan itu kan makan, tapi bukan makan atau mangan yang seperti itu. Mangan banyak ditemukan di daerah aktif vulkanik, di mana nanti akibat erosi air, mangan dan oksidasi besi larut di dalam air, sehingga mangan nanti akan terpisah dengan besi ya. Kita lanjut. Mangan ini banyak ditemukan di daerah Karangnunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya, mangan juga banyak ditemukan di daerah pegunungan Menoreh dan Kelirifan, daerah istimewa Yogyakarta. Di daerah Ternate, Maluku, mangan juga banyak ditemukan. Begitu juga di daerah Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah Kalimantan. Selanjutnya, sumber daya alam yang lain adalah timah. Timah ini banyak ditemukan di Belitung, Singkep, Bangka, Bapakkinang, Riau, di mana daerah-daerah ini di mana daerah Belitung, Singkep, dan Bangka merupakan satu daerah. Selanjutnya ada aluminium, di mana aluminium ini banyak ditemukan di Pulau Bintan dan Kuala Tanjung, Riau. Kita masuk ke sumber daya alam yang lain, yaitu fosfat. Mungkin bagi anak-anak semua, fosfat itu baru didengar. Apa itu fosfat? Mungkin bisa Bapak sedikit jelaskan, di mana nanti fosfat ini sangat banyak dipergunakan dalam pembuatan pupuk kimia. Namanya pupuk sangat penting bagi keberlangsungan tanaman para petani. Selanjutnya, fosfat ini banyak ditemukan di Gunung Kromong, Cirebon, Jawa Barat, Gunung Ijo Gembong, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua. Begitu juga di Pulau Selayar. Kita lanjutkan ke sumber daya alami yang terakhir, yaitu kaolin. Kaolin ini banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi, di mana nanti kaolin ini banyak dipergunakan untuk untuk industri keramik, genting, dan semen. Bapak rasa hari ini cukup sekian. Mungkin hari ini banyak kekurangan dalam penyampaian Bapak hari ini. Bapak mohon maaf.
Bapak rasa poin terpenting di video ini adalah, atau di materi ini adalah, sumber daya alamnya apa saja dan daerah penghasil sumber daya alam tersebut berada di mana. Untuk misalnya kaolin, kegunaannya apa, itu nanti bisa dipelajari di tingkat selanjutnya. Jadi poin terpenting adalah apa jenis sumber daya alamnya dan daerah penghasil sumber daya alam tersebut. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini tidak ada tugas. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.